Puji Tuhan. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur bersama-sama. Kita bersuka cita sebab kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sudah bangkit. Dia mengalahkan musuh-musuhnya. Kita mau bersuka cita bersama-sama pagi hari ini. Haleluya. Memberi makna
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali untuk menerima pesan Tuhan. Ini hari kemenangan bagi orang percaya. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Salam kemenangan. Yesus bangkit. Ya, Yesus hidup. Yesus hidup sebab Dia sudah bangkit. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap tahun kita itu dengar pengajaran, dengar firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah satu hal yang perlu kita renungkan dan kita camkan, apakah berita pengajaran tentang kebangkitan Yesus Kristus itu benar-benar diikuti dengan sebuah pengalaman hidup dalam kemenangan dari kuasa kebangkitan Kristus, atau apakah pengajaran tentang kebangkitan Yesus Kristus itu membawa kita masuk dalam pengalaman mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Sebab jangan sampai ada banyak orang dengar berita kebangkitan tentang Yesus Kristus, setiap tahun kita dengar, tapi faktanya dalam perjalanan hidup kekristenan kita seringkali gagal, kita seringkali dikalahkan oleh masalah. Padahal Kristus bangkit dan telah memberikan kemenangan kepada setiap orang percaya. Nah ironisnya peristiwa ini pernah terjadi di dalam Alkitab. Pada hari yang sama waktu Yesus bangkit, ada 2 orang murid itu meninggalkan Yerusalem. Waktu mereka dengar berita tentang kebangkitan Kristus, mereka bukannya bersuka cita, mereka bukannya bersorak-sorai karena Yesus bangkit. Alkitab tulis dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-11, ketika perempuan-perempuan itu datang dan beritahu kepada murid-murid bahwa Yesus bangkit, Alkitab tulis bagi murid-murid berita itu seolah-olah seperti omong kosong. Ironis sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya hari ini ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kembali dengan sebuah harapan bahwa sungguh bahwa ini menjadi hari kemenangan kita. Ini sungguh-sungguh menjadi sebuah pengalaman di mana kita bangkit dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan lewat kebangkitan Yesus Kristus. Nah saya ingin saudara kita melihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 15. Satu pasal ini Paulus sedang bicara tentang kebangkitan Kristus. Di pasal ini juga Paulus bicara tentang kebangkitan orang percaya, kebangkitan tubuh, dan kuasa kemenangan dari kebangkitan Kristus. Nah mari kita baca beberapa ayat, tidak semua tapi beberapa ayat. Saya ingin baca buat Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat lebih dulu. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Perhatikan ini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita lompat ayatnya yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar
ialah. Mari garis bawahi ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca yang ditulis oleh Paulus, kita tahu bahwa perikop yang pertama Paulus bicara tentang kebangkitan Kristus, lalu pasal 16 seterusnya Paulus bicara tentang kebangkitan orang percaya. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saya menarik beberapa prinsip yang penting buat kita berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, mari kita perhatikan demikian. Alkitab berkata begini, jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah kepercayaanmu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kepercayaan kita sia-sia. Bukan hanya kepercayaan kita sia-sia, Paulus berkata gini, kita akan jadi orang yang paling malang kalau kita menaruh harapan satu-satunya hanya kepada Yesus Kristus. Kalau dia tidak bangkit, maka dia Tuhan yang mati. Maka harapan kita juga harapan yang mati. Tapi ayat 20 tulis begini, tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang benar, kebenarannya adalah Yesus sudah dibangkit. Maka prinsip yang pertama yang kita bisa tarik dari pengajaran Paulus, yang pertama adalah begini. Alkitab katakan bahwa Yesus dapat dipercaya. Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena terbukti bahwa perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan pemberitahuan yang dia sudah sampaikan kepada para murid. 3 kali Yesus bicara kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan, disiksa, kemudian disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. 3 kali Yesus beritahu kepada murid-muridnya. Dia menyampaikan perkataan kepada murid-muridnya. Dan benar, Paulus bilang begini, berita yang dia dengar, berita yang dia terima sendiri, bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Artinya memang Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Perkataannya adalah perkataan yang dapat dipercaya. Bapak Ibu tentu ingat waktu Yesus bertemu dengan Marta ketika peristiwa Lazarus mati dan sudah dikuburkan 4 hari. Ya, sudah ada di dalam kubur. Marta datang kepada Yesus, lalu Yesus berkata begini, akulah kebangkitan dan hidup. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Dia berkata, akulah kebangkitan dan akulah hidup. Dan dia membuktikan bahwa benar maut tidak berkuasa atas Yesus Kristus, bahwa Yesus justru berkuasa atas maut. Dalam peristiwa itu Lazarus dibangkitkan, Lazarus hidup. Waktu Yesus berkata, akulah kebangkitan, akulah hidup, dia benar-benar membuktikan dia bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit dan Yesus hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu Yesus tersalib di atas kayu salib, maut tidak bisa sentuh tubuh Yesus, maut tidak bisa ambil nyawa Yesus. Alkitab catat Yesus tidak dibunuh. Alkitab tulis bahwa Yesus menyerahkan nyawanya karena maut tidak berkuasa atas kehidupan daripada Yesus Kristus. Nah, saya ingin membaca satu ayat di dalam firman Tuhan dalam peristiwa di mana Yesus bangkit pada Minggu, ya, pagi-pagi sekali di hari yang pertama. Ya, dicatat demikian, ada satu ayat berkata begini. Waktu Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, dikatakan dia bertemu dengan malaikat dan malaikat menyampaikan perkataan ini, dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat
ia berbaring. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu perempuan-perempuan ini datang ke kubur Yesus, malaikat menjumpai mereka berkata begini, aku tahu kamu cari Yesus Kristus. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit sama seperti apa yang dikatakannya. Nah, prinsip ini kita harus tahu, kita harus pegang kebenaran ini, bahwa Yesus memang adalah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, dia pribadi yang dapat dipercaya, perkataannya dapat dipercaya. Malaikat ingatkan mereka bahwa Yesus sudah bangkit sama seperti yang dia katakan. Maka Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus kita renungkan di dalam perayaan kebangkitan Yesus, ingatlah ini baik-baik, bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Setelah kebangkitannya, Alkitab katakan Bapak Ibu, dia naik ke surga dan sekarang dia menjadi imam besar bagi kita, imam besar perantara kita dengan Tuhan. Dan dia bukanlah pribadi yang meninggalkan kita, pribadi yang tidak memikirkan tentang kita. Penulis Ibrani tulis begini, Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 15 dan ayat 16 berkata demikian, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Alkitab berkata Yesus Kristus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Perkataannya ya dan amin. Dan Alkitab penulis Ibrani tulis bahwa dia adalah imam besar yang juga dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bapak Ibu, percayalah dalam kondisi apapun, percayalah ini, Yesus dapat kita andalkan, Yesus dapat kita percaya. Perkataannya itu ya dan amin. Dikatakan begini, dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kemudian penulis Ibrani berkata gini, marilah kita dengan penuh keberanian datang ke tata kasih karunia. Untuk apa? Untuk menerima rahmat, terima anugerah, terima kasih karunia. Karena Yohanes pasal pertama tulis begini, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia itu datang dari Yesus Kristus. Kita datang ke tata kasih karunia untuk menerima rahmat dan pertolongan tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Yesus bukanlah Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang dapat dipercaya, dia Tuhan yang dapat diandalkan. Dari 1 Korintus 15 tadi, hal yang kedua yang kita bisa tarik, kebenaran yang kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, dikatakan begini di 1 Korintus pasal 15 tadi, kita lihat bahwa Paulus berkata begini, yang sangat penting aku sampaikan kepadamu. Ya, yang pertama dia berkata begini, bahwa Yesus sudah mati atas dosa-dosa kita. Yesus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Lalu dia katakan Yesus dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kitab suci. Artinya sederhana Bapak Ibu Saudara, bahwa Alkitab adalah firman Allah yang terbukti pasti tergenapi. Alkitab adalah firman Allah yang terbukti benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin supaya kita mengerti bahwa perkataan-perkataan Tuhan yang tertulis dalam kitab suci bukan sebuah berita yang tanpa fakta, bukan sebuah berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Alkitab tulis
Bahkan peristiwa kematian Yesus, kebangkitan Kristus itu telah ditulis, dicatat, dinubuatkan dalam kitab para nabi. Perjanjian lama semua bicara tentang Yesus Kristus. Nah, saya mau supaya setiap kita hari ini kita belajar, bukan hanya Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya, tapi sungguh perkataan firman Tuhan, Alkitab terbukti dapat dipercaya. Alkitab terbukti adalah firman Allah yang pasti tergenapi. Di dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, saya ingin bacakan ini buat Bapak Ibu Saudara. Roma 9 ayat yang ke-6, Paulus tulis begini: akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Tuhan, Alkitab, firman yang tertulis di dalam Alkitab yang kita punyai di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu dengar ini, firman Allah tidak mungkin gagal. Ayat 28 dikatakan dari Roma 9, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Hal yang kedua, kebenaran yang kita bisa tarik dari pengajaran Paulus, nasihat Paulus, tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus adalah begini: Bapak Ibu percayalah, Alkitab itu adalah perkataan Allah yang tidak mungkin gagal, adalah perkataan Allah yang pasti tergenapi. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau kita baca di Injil Lukas pasal 24, Bapak Ibu akan temukan malaikat datang kepada perempuan itu dan berkata, kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya, bukankah Yesus telah menyampaikan, bukankah Yesus telah mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan, kemudian disalibkan, mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga. Lalu kemudian kalimat selanjutnya dikatakan, lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Perkataan firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Kalau hari ini kau terima janji Tuhan, kalau beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu ada perkataan Tuhan, ada janji Tuhan yang engkau terima, pegang itu. Percayalah bahwa firman Tuhan pasti tergenapi. Paulus bilang begini, Tuhan itu akan mengerjakan firman-Nya segera dan sempurna. Artinya dia tidak akan tunda-tunda, Bapak Ibu. Nah, kalau kita berkata, tapi hari-hari ini saya mengalami sebuah kehidupan sepertinya saya sedang mengalami kekalahan, saya mengalami keadaan yang tidak baik, apalagi di situasi di mana ekonomi mengalami krisis, ekonomi mengalami penurunan, perdagangan mengalami penurunan, toko-toko menjadi sepi. Kita merasa bahwa kita mengalami kemunduran. Bapak Ibu, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, jangan fokus pada kemunduranmu. Percayalah bahwa hari-hari yang terbaik ada di depan. Karena kita berkata perjalanan kita pasti berhasil dan pasti beruntung. Oleh karena itu, saya ingin kita mempercayai firman Tuhan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu dengar ini, Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita kalau Dia tahu itu tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, masalah datang dalam hidupmu kalau itu tidak mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Tuhan mengizinkan peristiwa yang hari-hari ini terjadi, percaya karena Dia tahu bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan. Ingat Roma 8 ayat 28, Tuhan berkata, ya, bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita belum melihat kebaikan, kalau hari-hari ini kita hanya melihat bahwa aduh, keadaanku kok tidak baik ya, aduh, aku seolah-olah mengalami kemunduran, aku gagal, aku tidak berhasil. Bapak Ibu, sekali lagi jangan fokus pada kemunduranmu, fokus kepada janji Tuhan yang tidak pernah gagal, bahwa Dia adalah pribadi yang dapat dipercaya, Dia adalah pribadi yang sudah bangkit dan hidup. Nah,
Kemudian yang ketiga yang kita bisa tarik kebenaran untuk menjadi kekuatan bagi kita di hari-hari di mana kita mengalami begitu banyak persoalan kehidupan. Bapak Ibu, kita lihat di ayatnya dari 1 Korintus tadi, ditulis oleh Paulus. Paulus berkata demikian di ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari pengajaran Paulus hari ini adalah Paulus berkata gini, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka engkau memiliki pengharapan yang sia-sia. Tapi dia berkata yang benar adalah Kristus sudah dibangkitkan. Artinya bahwa pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita bukan punya pengharapan yang sia-sia, tapi pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah Bapak Ibu, kitab Amsal berkata begini, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang sudah bangkit. Nah saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23. Dikatakan demikian, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari berpegang teguh pada pengakuan akan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Sebab Ia yang menjanjikannya, Yesus yang menjanjikannya adalah pribadi yang setia. Kata setia menggunakan kata pistos dengan sebuah pengertian dapat dipercaya. Sungguh Tuhan itu adalah pribadi yang dapat dipercaya. Bapak Ibu, waktu kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, percayalah harapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau ada satu hal yang Tuhan seringkali mau investasikan dalam hidup orang percaya dan itu tidak dimiliki oleh manusia, maka investasi itu adalah harapan. Sebab kita tidak punya harapan tanpa Yesus. Apakah kita pikir bahwa pekerjaan kita bisa selamatkan kita? Apakah Bapak Ibu berpikir bahwa kekayaan kita, prestasi kita, jabatan kita, bahkan semua yang ada pada kita itu bisa menyelamatkan kita? Tidak. Itu sebabnya Tuhan tahu bahwa manusia tidak punya harapan untuk bisa diselamatkan. Makanya kitab suci berkata Yesus mati karena dosa-dosa kita, dia dikuburkan, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Supaya apa? Supaya manusia memiliki pengharapan. Yang saya tahu Bapak Ibu, pengharapan itu membuat kita bertahan lebih lama. Karena kita masih punya pengharapan. Karena seorang istri punya pengharapan, dia bisa bertahan, berdoa bahwa keluarganya akan dipulihkan. Karena orang tua punya pengharapan, dia terus bertahan, dia terus berharap kepada Tuhan bahwa anak-anaknya bisa dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Lewat kebangkitan Yesus Kristus, Dia memberikan kepada kita pengharapan yang tidak sia-sia. Oleh karena itu saya percaya bahwa setiap kita memiliki pengharapan yang kuat lewat peringatan kebangkitan Yesus Kristus hari ini. Itu sebabnya kita sediakan waktu, kita ibadah, kita datang kepada Tuhan, karena kita punya harapan. Karena kita tahu bahwa Dia bangkit, Dia hidup, Dia bisa menolong kita dalam situasi apapun. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pikirkan, coba Bapak Ibu bayangkan,
Kalau kita hidup tanpa pengharapan, itu kita seperti orang yang hidup tapi sudah mati. Mati harapannya, mati motivasinya, mati semangatnya, mati spiritualnya, mati karakternya, mati mentalitasnya. Sebab apa yang bisa kita lakukan lagi kalau kita tidak memiliki pengharapan? Oleh sebab itu, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari hari ini adalah bahwa lewat kebangkitan Kristus, pengharapan kita bukanlah pengharapan yang sia-sia. Pengharapan tidak punya mata ke belakang, pengharapan hanya punya mata ke depan. Percayalah, hari-hari terbaik kita itu ada di depan. Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Yang terakhir yang saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara, dari pengajaran, dari tulisan-tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-54. Saya ingin baca ini buat Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan seterusnya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lalu kemudian kita lompat, kita lihat ayatnya yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca, kebenaran yang kita bisa ambil hari ini adalah begini, bahwa kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas dosa, bahkan atas semua masalah yang ditimbulkan oleh dosa. Yesus bangkit, dia menang atas kuasa maut. Alkitab tulis, Paulus katakan, genaplah apa yang dituliskan oleh kitab suci, genaplah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa maut telah ditelan oleh kemenangan. Dan kebangkitan Kristus bukan hanya mengalahkan maut, bukan hanya menang atas maut. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan untuk kita. Nah, di ayat yang ke-57 Paulus berkata begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kemenangan telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ya, jangan berjuang dalam kehidupan kita untuk merebut kemenangan. Jangan berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Ya, kenapa? Karena kemenangan sudah diberikan. Syukur kepada Allah karena telah memberikan kemenangan. Telah berarti sudah diberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus yang adalah pemenang. Nah, Bapak Ibu, hal yang penting hari ini bahwa lewat kebangkitan Kristus kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita memperhatikan ayat yang ke-58. Paulus berkata, karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Paulus ingatkan setiap kita bahwa berdirilah teguh apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Perjuangan seberat apapun, perjalanan sesulit apapun, Paulus berkata gini, jangan goyah, berdiri teguh. Kenapa? Karena kemenangan ada di pihak kita. Kita tidak berjuang untuk mendapatkan kemenangan, tapi kita
kita berjuang dari kemenangan yang sudah kita terima dalam Yesus Kristus Tuhan. Percayalah bahwa Dia Tuhan yang sudah bangkit, Dia Tuhan yang hidup, Dia bukan Tuhan yang mati. Dia bisa tolong kita datang ke tata kasih karunia. Alkitab berkata kita perlu datang kepada Yesus, sumber kasih karunia. Kita perlu datang kepada Yesus, adalah sumber pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan kita akan lihat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ayat yang terakhir 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14, saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 2:14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Paulus berkata begini, puji syukur, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu, senantiasa, terus menerus membawa kita di jalan kemenangannya. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu engkau berjuang supaya engkau menang, maka ingatlah ini, tidak ada satu upaya pun yang dapat kita lakukan untuk menambah kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Karena Dia berkata sudah selesai. Kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa, dan semua persoalan yang ditimbulkan akibat dosa telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dan kemenangan itu telah diberikan kepada kita. Bahkan Tuhan membawa kita, selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini ditakdirkan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang oleh karena Yesus Kristus yang mengasihi kita. Artinya sederhana, bahwa adalah mungkin bahwa kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan tiap hari. Ingat, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dia bukan Tuhan yang kalah, Dia Tuhan pemenang. Dan Tuhan pemenang itu ada di dalam diri kita. Kita Roma pasal 8 tuliskan begini, Roh yang membangkitkan Kristus itu berdiam di dalam diri kita. Jadi tidak ada alasan merayakan kebangkitan Kristus dengan kepala tertunduk. Tidak ada alasan merayakan kebangkitan Yesus Kristus dengan pesimis. Kenapa? Karena Yesus hidup, karena Yesus bangkit, dan Dia pribadi yang dapat dipercaya. Yang kedua, Bapak Ibu, lewat kebangkitan Kristus kita belajar bahwa kitab suci, Alkitab itu selalu terbukti, pasti tergenapi, tidak mungkin gagal. Waktu Tuhan berfirman, maka Dia melakukannya dengan segera sempurna di muka bumi ini. Bukan nanti, kita butuh ketekunan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36, kamu memerlukan ketekunan supaya setelah kamu melakukan semuanya itu, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kemenangan demi kemenangan. Yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa pengharapan di dalam Yesus Kristus bukan pengharapan yang sia-sia. Karena Kristus bangkit, pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Ingat ini baik-baik, masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak hilang. Rancangan Tuhan atas hidupmu bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan penuh pengharapan. Berharaplah sebesar-besarnya kepada pribadi yang adalah sumber pengharapan. Bapak Ibu, dan yang terakhir, lewat kebangkitan Kristus kita dijadikan, kita hidup sebagai pemenang. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan karena kita, tapi karena Kristus yang mengasihi kita. Dia bangkit, Dia hidup. Kiranya pesan firman Tuhan ini menguatkan kita melalui menjalani hari-hari yang sulit yang hari-hari ini sedang datang dalam hidup kita. Tuhan tetap menyertai kita, sebab Dia bukan Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup. Tuhan memberkati kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pesan firman-Mu. Lewat perayaan kebangkitan,
Yesus Kristus hari ini kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami, kami bersyukur ya Tuhan. Sebab Tuhan yang kami percaya bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang adalah pribadi yang dapat dipercaya. Perkataan-Mu dapat dipercaya. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang pasti tergenapi, pasti terlaksana, tidak mungkin gagal. Kami berharap kepada perkataan firman Tuhan yang adalah ya dan amin di dalam Yesus Kristus. Lewat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, kami tahu bahwa pengharapan kami di dalam Kristus tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang meneguhkan, karena kami akan terus bergerak dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kebangkitan Kristus bukan hanya mengalahkan maut, kebangkitan Kristus untuk kemenangan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan, dan kami terima kemenangan Tuhan tiap hari. Kami tidak berjuang untuk kemenangan, tapi kami berjuang dari kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Terima kasih. Tolonglah setiap umat Tuhan di hari-hari yang sedang kami lalui, dengan peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan, bukan hanya kesehatan di bangsa ini, tapi juga ekonomi di bangsa ini lewat menyebarnya virus corona. Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami tahu pengharapan kami ada di dalam Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang hidup. Terima kasih. Perlindungan Tuhan ada atas setiap kami, perlindungan Tuhan ada atas bangsa kami, pertolongan Tuhan atas hidup kami selalu datang tepat pada waktunya. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah online kami hari ini. Kemenangan telah diberikan kepada kami. Kami terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah keluarga kerajaan. Selamat merayakan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.